A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik kita sebagai suami, atau kita sebagai istri, atau kita sebagai orang tua, mertua, atau juga kita sebagai anak, atau juga mungkin sebagai ipar ya. Sehingga ya, ketika kita nanti meninggalkan alam dunia ya, dan keluarga kita juga mengalami hal yang sama, nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya. Berkumpul bersama dengan keluarga besar kita di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini saya mengangkat tema yaitu haramnya kekerasan di dalam rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui, istilah kekerasan di dalam rumah tangga hari ini di Indonesia kita singkat dengan istilah KDRT, dan sudah ada undang-undangnya bahwa tindakan kekerasan ya, di dalam rumah tangga ya, baik itu oleh suami, istri, ya, orang tua, mertua ya, atau juga mungkin siapalah ya di dalam rumah itu bisa dipidana. Ya. Dulu sebelum ada undang-undang ini ya, banyak kasus-kasus itu kemudian berujung ya begitu saja ya, damai. Tapi sekarang ya, segala bentuk kekerasan fisik bahkan verbal ya, ucapan itu juga bisa dipidana, dipenjara. Tapi tentu bagi seorang muslim ya itu bukanlah sebuah hal yang kemudian memotivasi dirinya untuk kemudian tidak melakukan KDRT, tidak ya. Karena pada dasarnya seorang muslim adalah individu pribadi yang memang menyadari bahwa ya, kekerasan di dalam rumah tangga itu hukumnya haram. Hukumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak ada undang-undang itu ya bagi dia tetap haram. Dia tidak akan melakukan itu dan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan itu. Kalau dia adalah seorang muslim yang menyadari pentingnya ya, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tapi kalau dia nggak peduli ya kadang-kadang ada juga ya orang ngakunya Islam, ke masjid rajin ya, ya jenggotnya panjang tapi mukul istri berani, itu ada ya. Saya pernah menghadapi orang seperti itu sampai istrinya minta tolong gitu kan. Pernah situasi seperti itu kan, luar biasa. Jadi nggak sadar gitu ya bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah hal yang diharamkan. Karena pada dasarnya terutama ya dalam konteks suami kepada istri, karena biasanya yang sering terjadi kan kekerasan dalam rumah tangga itu subjeknya adalah suami, objeknya adalah istri. Atau objeknya adalah anak. Subjeknya orang tua, objeknya anak. Umumnya begitu, tapi itu tidak menjadi ketentuan karena prakteknya ada juga ya yang sebaliknya, ya, istri kemudian melakukan KDRT kepada suaminya. Ada ya. Di Sumatera Selatan baru-baru ini ya. Ada perempuan divonis 3 tahun penjara plus 3 bulan. Gara-gara motong kelamin suaminya. Ya.
Kemudian di Bengkulu juga ada kasus ya, istri kemudian membunuh ya, membacok ya, dengan golok suaminya sampai suaminya wafat, meninggal. KDRT itu pelakunya siapa aja gitu kan, tidak mesti suami ke istri. Tapi dalam konteks kelaziman secara umum biasanya menjadi korban KDRT adalah perempuan ya, dan juga anak-anak. Nah kalau berbicara perempuan, berbicara istri, ya, seorang muslim betul sadar, ya, harus sadar, ya, wajib sadar bahwa Allah memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. Ya. Pergaulilah ya istri-istrimu, ya perempuan-perempuan itu, ya, istri kita, bil ma'ruf, dengan cara yang paling ma'ruf, cara yang baik. Yang menurut kelaziman itulah kebaikan yang terbaik kepada istri dilakukan oleh suami. Jadi Allah memerintahkan kita para suami untuk kemudian berbuat baik. Bagaimana mungkin ya, kita mengatakan memukul istri adalah bagian dari itu? Ada dalilnya bikin misalnya ya, bahwa boleh memukul istri gitu kan? Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34-nya. Ya. Ayat yang ke-19 kan Allah tegaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian ada itu ayat yang membolehkan suami memukul istri ya. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nuzuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ini dalilnya gitu ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliman kabira. Ya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya ya, wallati takhafuna nuzuzahunna ya, fa'izuhunna ya, maka nasihatilah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Wahjuruhunna, enggak mempan dinasihatin, pisahkanlah tempat tidur mereka ya, wahjuruhunna fil madaji ya, pisah tempat tidur. Kemudian apa? Wadribuhunna, ya enggak mempan juga, pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, dan kalau mereka taat kepada kamu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memisahkannya. Innallaha kana aliyan kabira ya. Ya, ini dalilnya Bikenji bahwa boleh suami memukul istri. Nah, ini kalau mengajinya separuh-separuh ya begitu ya. Padahal ngaji itu ya, memahami Al-Quran, memahami hadis halus sempurna. Sudut pandangnya banyak ya, gitu ya. Kalau Al-Quran ada tafsirnya, baca tafsirnya gitu kan. Apa yang dimaksud dengan wadribuhunna itu ya, menjadikan istri kayak samsak gitu. Memukul itu kan kalimat wadribuhunna di sini, pukullah mereka. Itu kan bahasa yang Allah gunakan. Bahasa itu juga memiliki makna, memiliki rasa itu kan. Yang kemudian kalau kita pahami bisa jadi maknanya berbeda dengan mana yang kita pikirkan. Ketika kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya, bayangan kita, istri kayak samsak gitu, boleh dipukul. Tetapi pada hakikatnya ketika bicara rasa bahasa ini ya, yang disebutkan dalam Al-Quran ya, tidak demikian, karena Rasulullah SAW ya tidak pernah melakukan itu ya, memukul istrinya gitu kan. Bahkan dalam satu hadisnya Sayyidah Aisyah menegaskan ya, ini pengakuan dari Sayyidah Aisyah ya. Ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya. Ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu ya. Qattu wala mur'ata lahu ya. Wala mur'ata lahu qattu ya. Wala daraba bi yadihi syai'an qattu illa ayyujahida fi sabilillah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darba khadiman. Rasulullah itu enggak pernah saya lihat, kata Aisyah, memukul khadiman, ya, asistennya, pembantu rumah tangganya. Ada namanya Sayyidina Anas bin Malik, itu kan asisten pribadinya Rasulullah. Dia juga mengatakan enggak pernah dia dipukul oleh Rasulullah. Bahkan dibentak pun tidak pernah.
Sayyidah Aisyah juga mengatakan demikian. Ya Rasulullah tuh saya nggak pernah ngeliat Rasulullah memukul pembantunya. Ya, walam ra'ata lahu qatta ya, dan tidak juga kata Sayyidah Aisyah dia pernah melihat Rasulullah memukul istrinya. Kan istri Rasulullah banyak ya, tidak hanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tidak, sepengetahuan Sayyidah Aisyah tidak pernah dia melihat mendengar cerita Nabi memukul istrinya. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, wala dharaba biyadihi syai'an qattu. Bahkan Rasulullah juga tidak pernah mukul siapapun illa yujahida fi sabilillah, kecuali pukulan itu dilakukan Rasulullah dalam konteks jihad fi sabilillah, sedang berperang di jalan Allah, barulah Rasulullah berani mengayunkan tangannya, mengepalkan jari-jarinya, memukul orang itu ketika jihad fi sabilillah. Di luar itu Rasulullah nggak pernah mukul, apalagi kepada istrinya. Kalau ada kemudian Muslim ya, katanya ngajinya rajin gitu kan, tapi kemudian kalau berantem, kalau bertikai dengan istrinya, wah terjadi KDRT. Istrinya dianggap samsak gitu kan. Saya nggak mukul, begini cuma ngelempar pakai asbak, sama aja itu kan. Asbak kan keras ya. Tidak boleh ya. Jadi haram hukumnya KDRT karena Rasulullah SAW sudah menegaskan demikian. Adapun yang dimaksud dengan wadribuhunna, ya, pukullah mereka kalau mereka tidak taat juga. Ya, dalam sebagian penafsiran para ulama, ya, mukul di situ juga ada syaratnya, ya, kalau mau dimaknai sebagai pukulan secara fisik. Gitu. Tapi saya pribadi, sahabat Edrim, ya, lebih suka dengan makna makna majazi dari kalimat memukul, ya, bahwa memukul yang dimaksud di dalam ayat ini bagi saya ya memahami sebagai pukulan dengan kalimat, dengan kata-kata, dengan sikap, ya, bukan dengan fisik. Ya, kalau dimaknai pukulan dengan fisik, ya nggak sejalan dengan apa yang tadi disebutkan Sayyidah Aisyah. Ya. Rasulullah itu nggak pernah memukul istrinya, nggak pernah memukul siapa kecuali dalam perang, gitu kan. Kalau dimaknai memukul itu demi memberikan peringatan agar kemudian istri dia tidak melakukan kedurhakaan, maka pukulan itu bisa dilakukan dengan yang lain, ya, dengan sikap, ya, misalnya kita nggak ngomong. Gini kan, kalau di dalam urutan ayat ini kan, fa'izuhunna, nasihati dulu, ya, kalau istri kita susah melakukan kesalahan, nasihati dulu. Dinasihatin masih begitu juga, wahjuruhunna, pisah tempat tidur. Ya. Masih begitu juga aneh kalimatnya kan, wadribuhunna. Pukul itu bukan pukul dengan tangan bagi saya, ya, tapi lebih dengan sikap, ya, dengan kata-kata, agak keras sedikit ngomongnya. Itu kan juga bisa menjadi teguran, ya, menjadi sesuatu yang kalau bicara fisik, pukulan itu kan menyentuh gitu ya, menyentuh dengan keras gitu kan. Maka kita sentuh jiwanya dengan kalimat kita yang agak tegas. Carilah ya kalimat, tapi bukan kalimat cerai, ya, kalimat yang tegas. Kamu kalau begitu juga, uang belanja kamu saya potong, kan tegas itu. Ya. Itu bagian dari memukul juga, tetapi memukul dengan kalimat. Atau kita pukul dengan sikap kita nggak tegas apa. Udah pisah tempat tidur, ya, kemudian kita nggak mau makan di rumah. Biasanya kita makan di rumah, ya, hari ini kita nggak makan di rumah. Sehingga kemudian istri merasa, kenapa suami saya kok nggak mau pulang, nggak mau makan, atau pulang agak telat. Biasanya nggak pernah telat pulang. Tapi hari itu ya dia pulangnya terlambat. Itu bagian dari kita memukul dengan bahasa kiasan. Bukan memukul secara fisik. Ya. Itu makna yang lebih saya sukai. Tapi kalaupun kita maknai memukul secara fisik, ya, maksud dari ayat ini itu ada syaratnya kata para ulama. Ya. Yang pertama, ya, tidak boleh memukul bagian wajah. Ya, jadi nggak boleh kemudian, ya, wajah istri ini kita pukul, itu haram. Ya, dalam hadisnya ditegaskan di situ kan. Sebagaimana hadis, ya, yang disebutkan oleh
Abu Hurairah juga ya. Istausu bin nisa, kata Rasulullah SAW ya. Berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Bagaimana kita memaknai berbuat baik itu kalau di dalamnya ada pukulan? Kan nggak mungkin. Fa innal mar'ata khuliqat min dhill min dhila' ya. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya. Wa in a'waja syai'in fi dhila'i a'la ya. Kalau kemudian nah yang namanya tulang rusuk itu kata Nabi bengkok atasnya. Jika engkau mencoba meluruskannya dengan kasar, maka engkau akan mematahkannya. Itu. Fa'in zahabat, ya, fa'in zahabta tukimuhu kasar tahu. Maka kalau kemudian kalah membiarkannya, ya dia bakalan bengkok. Ya, dia tetap aja bengkok begitu kan. Ya. Wa ilam taraktuhu lam yazal a'waj, ya kalau dibiarkan ya begitu-gitu aja. Fastausu bin nisa, maka kata Rasulullah SAW ya, berbuat baiklah kepada perempuan. Jadi pendekatan kepada perempuan itu ya nggak bisa kasar gitu kan, nggak bisa juga cuek ya, tapi di tengah-tengah antara itu. Ya, dan memukul itu dia tidak boleh bagian wajah. Dan kemudian juga tidak boleh dengan pukulan yang membekas. Berarti kan bukan kencang gitu mukulnya gitu ya. Bukan kayak mukulnya di UFC gitu kan. Tapi sekedar memberikan peringatan. Itu pun dasarnya adalah karena sayang. Beda ya. Pukulan karena sayang dengan pukulan karena benci. Pukulan sayang itu ya bukan begini tetapi begini. Bukan dari ini tapi dari sini aja. Ya, bukan begini gitu ya, tapi cukup dari sini, dari dekat saja ya. Bukan wajah ya, mungkin bahu, mungkin punggung, ya mungkin betis ya, mungkin apa lagi ya, pundak ya, pukul gitu ya, dengan perasaan sayang gitu. Dasarnya sayang itu, karena nggak mau dia kemudian jadi istri durhaka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada istri kita. Rasulullah menegaskan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ya. Ahadan ya. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian itu ditempati oleh orang selain kalian ya. Jadi kalau istilahnya betul-betul dijaga ya kesetiaan istri dan kesetiaan istri, tidak boleh kemudian dia sampai kemudian menghamparkan permadani untuk orang lain gitu kan, di rumah gitu ya. Fa'in fa'alna, kalau kemudian dia begitu juga itu kan ya, kurang setia. Fadribuhunna dharban ghaira mubarrih ya. Maka kalian boleh memukulnya, tetapi bukan pukulan yang kemudian menimbulkan bekas. Ya, ada perempuan udah kasih tahu nggak boleh gitu tuh, abang cemburu gitu kan, masih begitu juga. Kalaupun dimaknai memukul itu adalah pukulan fisik, jadi tadi ya tidak boleh memukul di bagian wajah dan tidak boleh memukul dengan pukulan yang keras sampai membekas. Itu tadi bukan begini, tetapi begini, bukan dari jauh, tapi dari dekat saja. Panggil ya, ketahuan misalnya chatting sama orang yang kita tidak sukai, yang berpotensi gitu kan, dia kemudian selingkuh, kita pukul ya, tepok langsung pahunya, ngapain, gitu ya. Itu benar ya, bukan kemudian begini kena mukanya sampai babak belur. Nah itu satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah memerintahkan pergaulilah perempuan dengan baik. Ya, kalaupun susah-susah dikasih tahu juga masih begitu juga, apalagi kedurhakaannya makin besar, ya solusinya bukan dipukulin, ya balik pulangkan saja ke orang tuanya, ceraikan, talak 1. Talak juga kan berjenjang gitu kan. Ya mungkin kalau sudah ditalak 1 dia sadar, dia mau tobat. Ya kalau memang kita melihat ada kebaikan yang banyak dari dia dan kita juga melihat masalah yang lebih besar, rujuk lagi, nggak ada masalah. Di dalam hal apapun, dalam konteks apapun, kekerasan di dalam rumah tangga maksudnya adalah pemukulan ya. Memukul istri, memukul anggota keluarga bukan solusi. Bukan solusi untuk kemudian
memperbaiki keadaan ya, atau masalah atau kesalahan. Justru akan memperkeruh masalah, ya, akan memperrumit persoalan. Dalam satu riwayat ya, Sayyidah Aisyah mengatakan sekeras-kerasnya Rasulullah SAW secara fisik kepada istrinya yang pernah dirasakan oleh Sayyidah Aisyah adalah Rasulullah menekan dada beliau dengan agak keras, didorong, ditoyor, tapi bagian dada, bukan ini ya, di sini. Dalam satu riwayat disebutkan demikian. Itu kerasnya, sekeras-kerasnya Rasulullah kepada istrinya begitu. Ya. Ya, bukan begini, ya, bukan begini ke muka, nggak ada. Jauh sekali dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kemudian kita itu tadi ya, berani mengepalkan tangan, ya, melayangkannya ke wajah, apalagi ke perut, ke dada, ya. Ya, itu tidak benar. Ya, Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berbuat baik, ya, mempergauli istri kita dengan ya, cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Sehingga insya Allah ya, kalau itu menjadi prinsip kita, ya, kita sadari bahwa haram ya, hukumnya ya, kita melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, Allah benci, Allah tidak suka, maka insya Allah ya, rumah tangga kita ya, akan menjadi rumah tangga yang sakinah, ya, mawaddah dan juga warahmah. Demikian sahabat Edri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.